jangan lupa suker ya, suker. Halo, nama saya Agustinus Satrio Christian. Kalian mungkin pernah mendengar apa itu microcontroller. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu microcontroller dan bagaimana penggunaannya. Jadi microcontroller itu adalah suatu alat elektronika berbentuk chips yang digunakan sebagai pengontrol peralatan elektronika lain. Microcontroller ini biasanya terdiri dari CPU, input, output, memori, dan komponen pendukung lainnya seperti ADC. Kelebihan dari microcontroller ini adalah ukurannya yang ringkas dan sudah terintegrasi dengan berbagai komponen di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari microcontroller. Yang pertama itu AVR, lalu yang kedua MCS, yang ketiga PIC, dan yang keempat ARM. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah familiar dengan bentuk maupun nama-nama dari microcontroller ini? Tadi sudah jelaskan bahwa microcontroller ini dapat mengendalikan peralatan elektronika lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh apa saja penggunaan microcontroller ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai kendali 7 segmen. Nah, ini biasanya terdapat pada jam digital. Lalu, sebagai otak dari robot. Lalu, sebagai kendali untuk menampilkan text running pada LED. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari microcontroller, yaitu Arduino. Arduino ini adalah salah satu microcontroller yang berbasis AVR. Nah, Arduino ini banyak macamnya dan tipenya. Bisa kita lihat, ada Arduino Uno, ada Arduino Due, ada Arduino Mega, dan lain-lain. Nah, yang tampil di layar ini adalah Arduino Uno. Sejarah Arduino yaitu berawal dari sebuah tesis yang dibuat oleh Hernando Barragan di Institut Ivrea, Italia pada tahun 2005. Lalu dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartelles dan diberi nama Arduino of Ivrea. Lalu diganti nama menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Tujuan awal dibuat Arduino ini adalah untuk membuat perangkat mudah dan murah dari perangkat yang ada pada saat itu. Perangkat tersebut ditujukan untuk para siswa yang akan membuat perangkat desain dan interaksi. Lalu, ada 4 hal yang diupayakan dalam Arduino ini, yaitu yang pertama harganya yang terjangkau, yang kedua dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Lalu yang ketiga sederhana, dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh orang awam, bukan sebagai bahasa yang sulit dipelajari dan hanya bisa digunakan oleh anak teknik saja. Lalu yang keempat adalah open source, yaitu baik hardware maupun softwarenya. Nah, ini adalah salah satu jenis Arduino tadi, yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah microcontroller berbasis Atmega 328P. Arduino Uno memudahkan kita dalam membuat sebuah proyek berbasis microcontroller karena sudah terdapat banyak komponen yang terintegrasi di dalamnya. Nah, ini adalah tampilan dari Arduino Uno dan bagian-bagiannya. Untuk dimensinya sendiri, panjangnya 68,6 mm, sedangkan dimensi lebarnya 53,4 mm. Dan ini adalah pin yang terdapat pada Arduino dan penjelasannya. Arduino ini harus diprogram untuk dapat digunakan. Memprogramnya menggunakan software Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini sudah dapat dipasang pada Windows, Linux maupun Mac OS dan dapat di-download di www.arduino.cc. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan microcontroller Arduino Uno. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus versi 8 sebagai simulasi untuk pembuatan rangkaian
pada microcontroller Arduino Uno ini. Di sini saya membuat suatu rangkaian di mana Arduino Uno ini digunakan sebagai alat untuk membaca tegangan dan akan ditampilkan pada LCD. Nah, di sini saya memberikan inputan tegangan sebesar 5 volt pada pin A0 pada Arduino, pin analognya. Lalu saya berikan sebuah potentioresistor sebagai pengubah tegangan nanti agar tegangannya itu dapat berubah-ubah. Lalu di sini ada LCD 16x2 sebagai penampil hasil pembacaan tegangan itu. Lalu di sini saya juga tambahkan voltmeter agar kita dapat membandingkan bagaimana hasil pembacaan voltmeter ini dengan hasil pembacaan pada Arduino. Nah, ini adalah tampilan dari Arduino IDE, di mana aplikasi ini digunakan untuk membuat program yang akan digunakan pada Arduino Uno. Nah, di sini saya menggunakan Arduino IDE versi 1.8.12. Nah, sebelum kita mengcompile dan mengupload pada Arduino Uno tadi, kita harus memperhatikan pada bagian ini. Klik file lalu preferences. Nah, ini di compilation ini harus sudah tercentang. Oke. Kalau sudah dipastikan tercentang, klik OK. Lalu klik verify atau compile. Kita tunggu saja sampai proses compiling ini selesai. Nah, sudah selesai kan? Lalu kita cari file. Nah, ini adalah alamat dari hasil program yang disimpan di alamat ini. Nah, kita cari yang ada format hexnya ini. Nah, apabila tadi compile atau compilation tadi tidak dicentang, maka ini tidak akan muncul. Lalu ini kita blok saja. Lalu kita copy, Ctrl C. Nah, setelah program dikompil dan tadi alamat dari filenya sudah di-copy, maka kita kembali ke Proteus. Kita buka kembali programnya, lalu klik pada sini skemanya Arduino-nya 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini di program file ini kita hapus saja ini. Kita masukkan alamat yang tadi, kita paste aja, Ctrl V. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, ini sudah siap dijalankan ya, dengan mengeklik running pada pojok kiri bawah ini. Oke, kita klik saja. Dan simulasi akan berjalan. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai berjalan. Nah, sudah mulai berjalan. Oke, di sini terukur ya. Tegangannya 2,45 volt. Dan pada voltmeter juga 2,45 volt. Kita coba ubah nilai tegangannya dengan mengubah nilai resistansinya. Kita tambah aja resistansinya. Misalnya ini 53% ya. 60%. Nah, 60% sini terbaca 3 volt. Lalu kita lihat di bagian pembacaan dari Arduino-nya ini 3 volt juga. Kita coba lagi untuk mengetes. Coba kita turunin, kita kurangin. Ini tinggal diklik aja ya. Ini buat ngurangin, ini buat nambahin. Klik, misalnya kita pengen 35%.
Nah, ini 35% ya. Di sini kebaca tegangannya 1,75 volt. Lalu kita lihat di pembacaan dari Arduino ini berapa? 1,75 volt. Oke, berarti Arduino ini dapat membaca tegangan dengan tepat sesuai dengan voltmeter. Berarti program dan alat dari rangkaian ini bisa dinyatakan berhasil gitu dan dapat digunakan. Oke, mungkin segitu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.